Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10, saya Muhammad Syarif Medan. Saya Oke Firmansyah. Saya Nova Agus Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penganggaran modal. Menurut Eugene dan Philip mengatakan bahwa penganggaran modal adalah proses pengambilan keputusan yang digunakan oleh manajer untuk mengidentifikasi proyek yang akan menambah nilai perusahaan. Dan hal tersebut merupakan tugas yang paling penting yang dihadapi oleh manajer keuangan perusahaan. Ketika ingin melakukan sebuah investasi, pada investasi tersebut memakai penganggaran modal. Biasanya penggunaan modal tersebut jumlahnya besar untuk pemilik usaha dan biasanya memiliki usia investasi lebih dari 1 tahun. Maka ketika ingin membuat sebuah keputusan penganggaran modal, pasti mempunyai dampak yang besar pada arus kas di masa depan dan juga mempunyai risiko yang berkaitan erat pada arus kas itu. Perusahaan yang ingin melakukan penganggaran modal melakukan pengelompokan, kemudian menganalisis proyek ke beberapa kategori yang berbeda, yaitu 1. Replacement atau penggantian, yang kedua expansion atau perluasan, yang ketiga research and development atau penelitian dan pengembangan, yang keempat long term kontrak atau kontrak jangka panjang. Proses yang dilakukan untuk menganalisis suatu proyek penganggaran modal, yang pertama yaitu membuat analisa biaya modal, yang kedua menentukan estimasi arus kas pada sebuah proyek, yang ketiga membuat sebuah evaluasi layak atau tidaknya rencana investasi. Di sini saya akan menjelaskan risiko proyek. Risiko proyek merupakan kejadian yang belum tentu terjadi, dan jika kejadian tersebut benar terjadi, bisa menimbulkan hal positif maupun negatif pada tujuan proyek. Contohnya waktu, kualitas, biaya, ataupun ruang lingkup. Dalam risiko memiliki 3 unsur, yaitu yang pertama stand alone risk atau SIR, lebih dikenal dengan risiko berdikari, merupakan risiko yang sangat khusus pada sebuah aktiva atau proyek dan bahkan tidak dikaitkan dengan proyek aktiva lain yang mungkin saja dimiliki. Yang kedua itu within firm risk atau corporate risk, lebih dikenal dengan resiko di dalam perusahaan, merupakan resiko yang mengukurnya tidak memperhatikan diversifikasi portofolio pada pemegang saham. Yang ketiga itu market atau beta risk, dikenal dengan risiko pasar atau beta, yang merupakan bagian dari risiko proyek yang tidak bisa dihalangi oleh diversifikasi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait risiko proyek. Menurut C. Duffield dan B. Trigunarsya pada tahun 1999, tujuan manajemen risiko proyek yaitu A. mempersempit kemungkinan dari ketidakpastian, B. menentukan langkah yang menuju ke tindakan proaktif daripada reaktif, C. mempersempit kerugian dan ketidakpastian di pemegang kepentingan, D. mempertahankan program operasi yang berkelanjutan yang tidak mengganggu kejadian sebelumnya yang belum teratasi, E. menjalankan program, F. manajemen risiko dengan efektif yang bisa berdampak positif menimbulkan keuntungan tanpa biaya yang baru. Ada beberapa proses yang terlibat dalam manajemen risiko proyek. Di antaranya A. perencanaan manajemen risiko, B. identifikasi risiko, C. analisis risiko kualitatif, D. analisis risiko kuantitatif, E. perencanaan respon terhadap risiko, dan F. pengendalian pemantauan risiko. Lalu selanjutnya ada analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas adalah sebuah proses analisis untuk mencari tahu dampak perubahan pada parameter-parameter produksi dari berubahnya kinerja pada sistem produksi ketika menghasilkan sebuah keuntungan. Ketika melakukan analisis sensitivitas, bisa saja terjadi perubahan. Maka sebelum terjadinya perubahan bisa diketahui dan diantisipasi. Beberapa alasan melakukan analisis sensitivitas yakni untuk mencegah adanya perubahan-perubahan. Analisis skenario. Analisis skenario adalah teknik untuk menganalisis risiko dengan membandingkan sesuatu yang memungkinkan atas skenario dasar, yaitu keadaan di mana untuk semua variabel masukan diberi nilai yang paling memungkinkan. B. Skenario terburuk adalah keadaan di mana untuk semua variabel masukan diberikan nilai buruk berdasarkan perkiraan yang wajar. C. Skenario baik
adalah keadaan di mana semua variabel masukan diberi nilai terbaik berdasarkan perkiraan wajar. Analisis break-even. Cost volume profit analysis atau yang lebih dikenal dengan break-even point merupakan sebuah kondisi yang mana perusahaan dalam proses operasionalnya tidak memiliki keuntungan dan juga tidak mengalami kerugian. Dapat disimpulkan di keadaan tersebut keuntungan dan kerugian perusahaan nol. Analisis break-even ini sangat diperlukan untuk mengetahui hubungan antara volume penjualan, harga penjualan, biaya produksi, volume produksi, atau biaya lainnya dan juga laba rugi. Adanya analisis break-even ini sangat membantu para manajer perusahaan ketika melakukan sebuah rencana keuangan, penjualan, dan produksi. Metode-metode untuk masukkan risiko ke dalam penganggaran modal. A. Ada pendekatan ekuivalen kepastian, melibatkan usaha langsung untuk memungkinkan pengambilan keputusan memasukkan fungsi utilitasnya ke dalam analisis. Manajer keuangan dimungkinkan mensubstitusi jumlah dolar tertentu yang dirasanya ekuivalen dengan arus kas yang diharapkan namun berisiko yang ditawarkan oleh investasi bagi arus kas berisiko dan analisis penganggaran modal. B. Tingkat diskonto yang disesuaikan dengan risiko. Penggunaan tingkat diskonto yang disesuaikan dengan rasio didasarkan pada konsep bahwa investor menuntut pengembalian yang lebih tinggi untuk proyek yang lebih berisiko. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.